Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sekarang kita bahas soal ya. Soal-soal IKD 5, ujian utama tahun 2024 ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dari nomor satu ya. Oke, sini ada soal trakea adalah, ini mungkin kepotong soalnya ya. Ah, tapi kalau dilihat dari pilihannya, A. Ventral dari esofagus, B. Terdiri dari tulang rawan, C. Secara keseluruhan merupakan tulang rawan. Berarti mungkin soal ini nanya pernyataan yang benar tentang trakea ya. Kalau dilihat dari opsinya, A. Trakea ventral dari esofagus, B. Terdiri dari tulang rawan yang bulat, C. Secara keseluruhan merupakan tulang rawan ya. Yang benar adalah yang A ya. Kenapa yang A? Karena memang benar trakea itu berada di anterior ya, di depan dari si esofagus atau ventral dari esofagus. Kalau kita lihat dari yang B, terdiri dari tulang rawan yang bulat, itu nggak sebenarnya benar ya, salah ya. Trakea itu tulang rawannya berbentuk seperti C, jadi tidak bulat seutuhnya, tapi ada bagian dari tulang rawannya itu yang dia ya kayak huruf C lah, huruf C ya, ini tulang rawan. Yang sini itu bukan tulang rawan, tapi jaringan lain ya, jaringan ikat lain ya, jaringan epitel. Nah, secara keseluruhan merupakan tulang rawan ya, enggak ya, enggak semua tulang rawan, dia masih punya jaringan yang lain. Oke, ini pembahasannya. Trakea memiliki dua bagian, ada yang pars membranacea sama pars cartilago. Cartilago atau tulang rawan ya. Pada vertebra torakal 4 sampai 5, nah ini trakea, dia itu merupakan satu pipa ya, satu pipa yang lurus. Kemudian nanti dia akan bercabang menjadi dua, menjadi yang namanya bronkus primer, dextra dan juga sinistra. Nah, di pertigaan itu, kita sebutnya pertigaan ya. Di pertigaan itu, atau pada saat dia bercabang menjadi dua itu, eh, tempat pas dia percabangannya itu atau tengah-tengahnya itu kita namakan sebagai bifurcatio trachea. Nah, bifurcatio trachea ini bagian bawahnya ya atau bagian kaudanya itu dia punya ekor yang namanya atau distal ya itu namanya carina trachea ya. Ini carina. Ini di sini adalah bifurcatio trachea dan distal dari bifurcatio trachea itu adalah carina. Dia bercabang di sekitar vertebra 4 sampai 5 ya. Oke, nah ini pars membranacea itu bagian dorsal yang dia di belakangnya itu ada esofagus ya. Kalau pars cartilago itu cuma bagian ventralnya aja, makanya dia bentuknya tuh kayak huruf C. Dia tuh bentuknya huruf C gini. Sret, sret. Ini ya. Nah, yang di sini, yang di sini itu dia udah jaringan lain. Nah, dia bukan cartilago lagi, bukan tulang rawan lagi. Jadi yang ini tuh ada pars ventralis atau cartilago. Terus yang di sini ada pars dorsalis atau membrana sea. Sorry. Ini yang warna merah ya. Jadi dia nggak bulat sempurna. Itu. Dan yang di sini ada esofagus. Oke, trakea dia eh, bercabang menjadi bronkus primarius. Kemudian nanti dia bronkus primarius, primarius nanti dia akan bercabang-cabang lagi menjadi bronkus orde 2 atau bronkus lobaris. Nah, dia jumlah cabangnya itu sesuai sama
tergantung dia paruh kiri apa paruh kanan. Kalau paruh kanan nanti dia bercabang lagi jadi tiga karena lobusnya kan ada tiga, lobus superior, medial sama inferior. Kalau yang kiri dia cuma bercabang jadi dua, superior sama inferior. Terus nanti dia bercabang lagi jadi ordo 3 atau bronkus segmental. Tuh, terus nanti dia bercabang 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 baru nanti jadi bronkiolus. Tuh ya. Nah, ini yang ke kanan nanti dia jadi tiga ya, superior, medial, sama inferior. Kalau yang kiri dia cuma jadi superior sama inferior. Oke, nomor dua, reseptor. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, dipotong aja. Nomor dua, reseptor parasimpatis yang mengalirkan listrik ke jantung melalui peningkatan. Oke, sistem konduksi jantung berarti ya. Sistem konduksi jantung itu ada dua, atau sistem kelistrikan jantung itu ada dua. Ada ekstrinsik sama intrinsik. Nah, kalau yang dia melibatkan parasimpatis sama simpatis itu berarti yang ekstrinsik ya. Kalau intrinsik dia melibatkan jaras khusus ya, jaras khusus konduksi jantung. Itu dimulai dari SA node, AV node, kemudian sampai ke ventricle. Nah, kalau kita ngomongin parasimpatis, berarti kan dia fungsinya merelaksasi ya. Parasimpatis ini berperan dalam merelaksasikan otot jantung. Berarti pada fase apa? Kalau kita lihat fase kontraksi jantung itu kan sebelum dia berkontraksi dia terjadi apa dulu? Yang namanya potensial aksi ya, atau depolarisasi. Dia terjadi depolarisasi dulu. Nah, depolarisasi baru dia kontraksi. Nanti kalau dia repolarisasi baru dia ini apa namanya? Baru dia relaksasi. Nah, parasimpatis kan dia bekerja pada saat di relaksasi itu. Berarti reseptor apa yang terpengaruh? Pada saat depolarisasi itu kan terjadi karena ada influx dari natrium. Berarti natriumnya masuk. Natrium kan normalnya dia banyak di luar sel daripada di dalam sel. Jadi dia masuk. Si reseptor natriumnya kebuka, natriumnya masuk. Atau natrium channelnya kebuka ya. Itu depolarisasi. Kemudian sebelum dia repolarisasi, dia terjadi fase plateo dulu. Jadi jantung tuh dia punya fase plateo. Fase plateo itu ketika si ion kalium itu dia udah mulai buka sedikit, tapi dibarengi juga dengan bukanya channel atau kanal ion kalsium. Nah, kalsium dia masuk dari luar ke dalam sel dan dia menguatkan potensial aksinya. Sedangkan kalium dia keluar sel, makanya potensial aksinya melemah atau dia terjadi repolarisasi. Nah, karena bertabrakannya itu, karena si kalsium masuk, kalium keluar, otomatis kan tidak terjadi perubahan potensial aksi kan. Akhirnya dia datar, potensial aksinya dia mendatar atau dinamakan fase plateu. Nanti ketika channel kalsiumnya itu dia mulai menutup, berarti kan sudah nggak ada aktivitas kalsium kan yang keluar masuk sel. Yang terjadi hanya pengeluaran kalium. Nah, pengeluaran kalium itu nanti potensial aksinya dia turun, 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 dan dia mengalami repolarisasi. Nah, fase inilah di mana si otot jantung dia mengalami relaksasi. Dan itu peran dari reseptor parasimpatis. Berarti reseptor parasimpatis itu membantu pengeluaran dari kalium. Kalau masuknya kalsium itu pada saat fase plateo tadi ya, dia fase plateo itu masih termasuk dalam masa-masa dia kontraksi. Berarti dia sistem simpatik. Ya, kalau natrium itu juga sama kayak kalsium, dia fase depolarisasi, fase kontraksi. Berarti dia sistem dia tidak terkait sama aktivitas parasimpatis ya. Kemudian kalau masuknya kalium ini enggak ya. Jadi kalium itu dia arahnya itu bukan masuk ke dalam sel, tapi dia keluar sel. Kalau keluarnya natrium itu enggak. Natrium itu masuk arahnya. Natrium itu dia dia bisa keluar sama kalium. Natrium itu setelah dia masuk, nanti itu akan terjadi keseimbangan ya. Akan dikembalikan lagi ke posisi semula yaitu natriumnya di luar sama kaliumnya di dalam. Dengan cara apa? Dengan cara ada namanya ion pump ya. NaK natrium kalium pump ion. Jadi dia kayak ada satu channel gitu, tapi dia
fungsinya untuk menukar natrium sama kalium dari dalam sel sama dari luar sel. Natrium yang awalnya di dalam sel dikeluarin keluar, kalium yang awalnya di luar dimasukin ke dalam. Nah, itu nanti fase hiperpolarisasi ya. Jadi dia agak turun dulu baru dia naik. Nah, itu. Baru dia kembali ke posisi semula. Nah, ini pembahasannya ya. Aktivasi reseptor parasimpatetik pada jantung terutama reseptor muskarinik, dia memiliki neurotransmitter asetilkolin. Dia melibatkan mekanisme G protein gated potasium. Akibatnya, ion K keluar dari sel menyebabkan hiperpolarisasi membran pada sel otot jantung. Hiperpolarisasi memperlambat laju depolarisasi spontan di nodus sinoatrial node yang menurunkan frekuensi denyut jantung atau efek chronotropik negatif. Nah, itu. Nomor 3, end diastolic pressure atau EDP. Itu EDP ventrikel kiri meningkat diakibatkan oleh EDP itu kan berarti tekanan ketika si ventrikel kiri itu sebelum memulai ejeksi ya, sebelum memulai kontraksi. Jadi dia udah keisi sama cairan, udah keisi sama darah ya, udah keisi sama darah dan sebelum dia kontraksi. Nah, itulah kita apa tekanan yang tepat sebelum dia kontraksi itulah yang kita sebut dengan end diastolic pressure. End diastolic pressure ini namanya juga tekanan ya. Tekanan itu kan dia berbanding lurus sama volume air sama volume udara ya. Jadi semakin banyak air atau semakin banyak darah yang masuk ke ventrikel kiri, maka pressure-nya semakin besar. Kenapa kok bisa darahnya itu masuk makin banyak di dalam ventrikel kiri? Macam-macam ya penyebabnya ya. Kalau di pilihannya ini salah satu yang benar itu adalah dilatasi ventrikel. Bisa jadi terjadi dilatasi ventrikel, makanya darah yang masuk ke ventrikel kiri itu dia lebih banyak, sehingga tekanan end diastolic pressure-nya atau tekanan tepat sebelum dia kontraksi, sebelum dia memulai fase sistol itu dia meningkat. Gitu. Penurunan afterload adalah resistensi yang harus diatasi ventrikel saat memompa darah. Ya, jadi ventrikel itu kalau dia mau memompa darah, dia harus tekanannya harus lebih tinggi daripada tekanan afterload. Nah, tekanan afterload itu tekanan-tekanan dari pembuluh darah setelah ventrikel kiri. Jadi mulai dari aorta sampai pembuluh-pembuluh darah kecil sampai kapiler itu semua membentuk tekanan afterload. Penurunan venous return. Kalau venous return itu menurun, berarti kan yang masuk ke jantung menurun, yang masuk ke ventrikel kiri menurun. Volumenya menurun, berarti otomatis nanti yang masuk ke ventrikel kiri, kan ventrikel kiri dia menerima darah dari atrium kiri dari pulmonal kan. Pulmonal dari ventrikel kanan dari atrium kanan. Jadi ujungnya sama aja. Venous return yang masuk ke jantung itu juga nanti akan masuk ke ventrikel kiri. Nah, turun, kalau venous return-nya turun, berarti nanti yang masuk ke ventrikel kiri juga akan turun. Berarti harusnya PDP-nya itu menurun juga. Kemudian peningkatan kontraksi. Kontraksi ventrikel yang lebih kuat meningkatkan efisiensi penguatan ventrikel yang akan menurunkan EDP. Kemudian hipertrofi ventrikel. Hipertrofi meningkatkan kekuatan dinding ventrikel, tapi biasanya berhubungan dengan penurunan volume diastolik. Sehingga efek langsung pada EDP bisa bervariasi tergantung kondisi. Ya, tergantung. Kalau hipertrofi ventrikel, biasanya kan ruangan di dalam ventrikelnya otomatis akan jadi lebih sempit kan. Karena dia bukan dilatasi, tapi dia hipertrofi. Hipertrofi itu otot-otot jantungnya dia membesar. Nah, karena otot jantungnya dia membesar, dia mendesak ruangan di dalam ventrikel. Akhirnya ruangan di dalam ventrikel itu jadi lebih sempit. Jadi lebih sempit, makanya si darah yang masuk pun juga akan lebih sedikit. Itu. Ya, tapi hipertrofi ventrikel ini ada yang dia patologis dan fisiologis ya. Tentu yang mana. Bisa dia meningkatkan EDP, dia bisa juga enggak. Dilatasi ventrikel menyebabkan dinding ventrikel menjadi lebih lemah dan kurang efisien dalam mengosongkan isinya, sehingga darah menumpuk dan meningkatkan tekanan akhir diastol. Oh iya, bisa juga ya. Tekanan akhir diastol bisa juga disebabkan, kan tadi pressure-nya meningkat ketika darahnya itu yang ada di dalam ventrikel, itu dia banyak.
Banyaknya itu bisa jadi karena darah yang masuk dari atrium itu banyak, lebih banyak dari biasanya, atau pada saat dia pengosongan ventrikel, pada saat dia kontraksi, itu dia nyisain banyak air, banyak cairan di dalam ventrikel. Jadi nggak normalnya orang itu bisa memompa 50% volume ventrikel, dan dia cuma mungkin memompanya 30%, jadi sisanya numpuk. Nah, numpuk ini nanti akan ketambahan lagi sama darah dari dari atrium. Jadi tekanannya akan makin tinggi, tekanan EDP-nya. Tuh. Nomor 4, kapasitas vital paru. Ya, kapasitas VC ya. VC itu vital capacity. Yang ditanya apa? Oh, nggak ada yang ditanya ya. Berarti kita bahas fungsi, berarti kita bahas soal paru dulu ya, kapasitas paru. Jadi volume paru-paru itu, gampangannya kita bagi aja jadi dua, ada inspirasi, ada ekspirasi. Inspirasi itu ada yang inspirasi biasa sama ekspirasi biasa, ada inspirasi dalam sama ekspirasi dalam atau ekspirasi paksa ya. Jadi kalau kita nafas biasa, nafas yang ini ya, nafas spontan ya, nafas yang kita tidak kendalikan, dia terjadi sendirilah nafas itu tidak kita kontrol, itu namanya volume tidal. Dia range-nya 500 cc. Jadi 500 cc masuk, 500 cc keluar, 500 cc masuk, 500 cc keluar. Baru ketika kita tarik nafas dalam, nah itu yang main udah bukan volume tidak lagi, tapi kita masukin yang namanya volume cadangan respirasi atau inspiration reserve volume. Itu sekitar berapa ini? 1500 cc ya. Sorry. Iya, 1500 cc dari 3000 ke 4500. Itu volume cadangan inspirasinya, itu berarti eh pada saat kita tarik nafas dalam. Terus, udah kita nafas biasa. Nah, nafas biasa itu setelah kita nafas biasa, kita tuh masih bisa melakukan ekspirasi paksa loh. Maksudnya ekspirasi paksa itu gimana? Ketika kita buang nafas biasa, kita tuh masih bisa buang nafas lagi sebenarnya sampai habis. Sampai kita udah nggak bisa buang nafas lagi. Nah, itu namanya volume cadangan respirasi yang kita keluarin. Atau kita bilangnya expiration reserve volume. Nah, ketika kita udah sampai mentok ngeluarin napas, sudah nggak bisa ngeluarin napas lagi, apakah dengan begitu udara di dalam paru-paru kita kosong? Jawabannya tidak, karena ada volume sisa. Volume sisa ini adalah volume basal ya, volume residu. Ini nggak bisa kita keluarin. Dia akan selalu ada di dalam paru-paru dan volumenya yang segitu, 1000 cc. Gitu. Nah, kalau kita nafas biasa, tarik nafas biasa, buang nafas biasa, ya kayak nggak terjadi, kita nggak paksain, inspirasinya nggak maksain ekspirasinya, itu namanya volume tidak. Tapi kalau ketika nafasnya itu kita paksain inspirasinya sampai mentok, udah nggak bisa tarik nafas lagi, terus kita keluarin semuanya sehabis-habisnya sampai kita nggak bisa ngeluarin nafas lagi, itu dinamakan kapasitas vital paru atau VC ini tadi, ya, vital capacity. Kalau kapasitas vital paru itu ditambah sama volume residu yang kita nggak bisa keluarin itu namanya volume total paru-paru atau total lung capacity gitu. Nah ini ya, volume paru ada terdiri dari tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, sama residu volume. Terus ada kapasitas paru ya vital capacity sama inspiratory capacity. Kalau ada juga yang functional residual capacity ya. Kalau vital capacity itu yang tadi ya, kita tarik nafas dalam, sampai mentok nggak bisa tarik nafas lagi, terus kita buang semua. Sampai kita nggak bisa buang nafas lagi, itu namanya yang total udara yang kita buang, itu adalah vital capacity. Kalau inspiratory capacity itu total yang kita bisa tarik nafas, yang total yang bisa kita ambil dari luar ya. Jadi rumusnya adalah, ini harusnya IC sama dengan ya. C sama dengan IRV, inspiratory reserve volume plus volume tidak. Jadi 5 ya. Jadi kapasitas yang bisa kita hirup dalam pernapasan biasa sama
inspirasi paksa. Terus ada functional residual capacity. Nah, kita kan napas biasa itu kan sebenarnya masih ada napas yang bisa kita buang kan, yang dinamakan volume respirasi, volume cadangan ekspirasi. Nah, volume cadangan ekspirasi kalau ditambah dengan volume residu itu dinamakan dengan functional residual capacity. Kalau total capacity ya berarti semuanya ya. Normalnya 6 liter. Nah, ini kita perlu tahu fungsi paru normal itu kenapa, volume-volumenya kita perlu tahu tuh kenapa, supaya kita nanti pada saat kita bisa nilai ya suatu kelainan paru. Jadi kelainan paru itu nanti ada dua secara garis besar ya. Ada penyakit obstruktif yang disebabkan karena ada sumbatan dari saluran napas. Ada juga penyakit restriktif yang dia itu disebabkan karena ketidakmampuan paru-paru dalam mengembang, ya, atau meregang. Nah, nanti dari nilai volume paru kita kita bisa nilai kira-kira ini ada penyakit obstruktif atau ada penyakit restriktif ya. Biasanya pada pemeriksaan spirometri. Oke, ini ya vital capacity. Oke, udah ini ya. Udah jelasin tadi. Nah, vital capacity itu dia bisa menurun tergantung. Dia bisa menurun, dia bisa naik ya. Tergantung dari apa? Yang pertama tergantung usia. Vital capacity itu dia akan menurun seiring bertambahnya usia karena elastisitas parunya berkurang ya. Nanti restriktif ya. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin itu laki-laki biasanya punya kapasitas vital lebih besar daripada perempuan. Kemudian kondisi fisik, olahraga dan kebugaran dia meningkatkan vital capacity. Penyakit paru seperti gangguan asma, virosis paru, atau emfisema dapat menurunkan vital capacity. Oke, next nomor 5. Mediastinum posterior jantung adalah bagian, oke, mediastinum posterior, namanya juga posterior ya, berarti belakang. Tapi oke, kita bahas dulu aja deh. Mediastinum itu dibagi menjadi dua, ya. Ada mediastinum itu apa? Mediastinum itu ruangan yang berada di antara dua pleura parietal. Ada gambarnya nggak? Nah ini. Jadi ini kan paru-paru ya. Paru-paru itu kan dikelilingi sama namanya pleura. Nah, pleura parietal, pleura visceral. Nah, di antara dua parietal itu dia ada ruang kosong di sini. Nah, ruang kosong di antara dua pleura itu dinamakan mediastinum. Nah, mediastinum itu kemudian dibagi lagi jadi dua. Ada mediastinum superior atau yang bagian atas, sama ada mediastinum inferior bagian bawah. Nah, ini yang hijau stabilo ini itu mediastinum superior. Yang bawah, yang hijau tua, biru, sama hijau muda itu semua mediastinum inferior. Karena mediastinum inferior itu nanti akan dibagi lagi. Ada yang di anterior, ada yang di medial, sama ada yang di posterior. Kalau superior, apakah dibagi juga anterior, medial, posterior? Enggak. Superior cuma superior aja. Dia tidak dibagi-bagi lagi. Yang dibagi itu inferior. Batasnya apa? Batasnya adalah perikardium atau jantung. Perikardium dia itu membatasi mediastinum inferior. Pokoknya mediastinum yang medial itu adalah perikardium dan isinya. Jadi semua isi perikardium itu dia masuk di mediastinum yang medial. Di belakang dari perikardium itu berarti mediastinum posterior. Di depan dari perikardium itu berarti mediastinum anterior. Organnya apa aja berarti? Ya kalau mediastinum posterior kita nanti bisa lihat ada esofagus di sini ya. Terus ada sistem saraf ya, saraf yang ada di dinding toraks itu di sini bisa kita lihat. Kemudian kalau yang di mediastinum medial berarti kita bisa lihat apa? Perikardium, kita bisa lihat jantung, ada pembuluh-pembuluh darah besar ya kayak aorta, arteri pulmoner itu bisa kita lihat di mediastinum medial. Kalau yang anterior apa? Kalau yang anterior itu nanti kalau waktu kita masih kecil ya, itu ada satu organ yang dia nempel sama sternum sini. Itu namanya timus ya. Timus tuh berada di mediastinum anterior.
Oke, nah batas antara superior sama inferior itu mana? Batasnya adalah di angulus sterni atau angulus ludovici yang kemarin kita bahas itu ya di anatomi toraks. Nah, atau kalau dari belakang dia setinggi vertebra torakal 4 atau 5 gitu. Nah, ini tadi udah ya. Inferior dibagi tiga oleh perikardium. Nah, di medius ada core, ada jantung ya, ada perikardium, ada nervus phrenikus, ada pericardia coverenica. Di posterior dia ada esophagus, ada nervus vagus, dextra sinistra, ada vena azygos, ada vena hemiazygos, ada aorta torakal, ada ductus thoracicus, ada nervus splenikus mayor dan minor. Kalau di anterior dia ada sisa-sisa timus biasanya. Kalau ini yang superior ya ribet aja. Next nomor 6 lokasi penyempitan yang menyebabkan wheezing. Oke, wheezing itu dia mengi ya, suara mengi kayak ngi gitu. Nah, itu dia bisa muncul sama kayak cara kita meniup suling ya. Kita kalau mau bikin suling itu dia berbunyi, suling itu berarti harus dibuat ada penyempitan di dalamnya. Ya, ada rongga yang dia lebar, terus tiba-tiba nanti dia mengecil. Nah, karena ada penyempitan lumen itulah, penyempitan lubang itulah dia menyebabkan munculnya bunyi ya. Gitu. Jadi mengi atau wheezing itu dia terjadi karena ada penyempitan saluran napas. Sekarang pertanyaannya, lokasi penyempitannya di mana? Oke, kita ngomongin saluran napas. Berarti kan oke, sistem respirasi atau sistem pernapasan itu kan dia ada terbagi jadi dua ya. Saluran pernapasan itu kan dibagi jadi dua. Ada yang dia cuma sebagai penghantar atau konduksi, ada yang dia sebagai fungsional, struktur fungsional atau tempat pertukaran udara. Nah, kalau wheezing itu terjadinya di mana? Di saluran napas, kebanyakan itu di bagian konduksi, bukan di bagian fungsional. Nah, utamanya paling banyak itu di bronkiolus. Kenapa bronkiolus? Karena bronkiolus ini saluran napas yang paling kecil ya. Saluran napas konduksi yang paling kecil. Jadi kalau ada aja penyempitan di situ, itu gampang banget terjadi wheezing. Beda sama bronkus. Bronkus itu memang dia adalah sistem pernapasan konduksi ya, saluran pernapasan konduksi. Tapi dia itu pertama masih ada tulang rawannya. Karena masih ada tulang rawannya, berarti patensinya masih terjaga. Kalaupun ada edem di situ, ada penumpukan sekret di situ, itu tidak akan langsung menimbulkan bunyi wheezing karena dia diameternya masih besar, lebih besar dari bronkiolus gitu. Terus kalau bronkiolus terminalis kenapa kok enggak? Karena dia ini bronkiolus terminalis ini udah berfungsi sebagai fungsional ya. Jadi sebagian dia konduktif, dia tuh sekaligus konduktif sama fungsional. Dan di sini jarang ya terjadi wheezing-wheezing itu kebanyakan di bronkiolus sebelum bronkiolus terminalis. Kemudian bronkiolus respiratorius itu enggak ya. Oke, ini pembahasannya. Wheezing adalah suara napas yang melengking, biasanya terdengar saat ekspirasi. Bronkiolus merupakan saluran napas kecil tanpa tulang rawan. Nah, bronkiolus itu dia nggak punya tulang rawan ya. Makanya kenapa dia tuh gampang sekali menyempit. Karena fungsi dari tulang rawan itu kan dia sebagai kerangka dari saluran napas ya. Supaya saluran napasnya itu tidak mudah menyempit gitu. Makanya karena dia nggak punya tulang rawan, dia tuh rentan terhadap penyempitan. Bisa karena kontraksi otot polos, bisa karena edema kalau ada inflamasi dan lain-lain. Bisa juga karena produksi dari lendir atau mukus. Nah, penyempitan dari bronkiolus itu sering terjadi pada kondisi kayak asma, PPOK, atau bronkiolitis. Oke, lanjut nomor 7. Pembuluh darah dengan luas permukaan terbesar adalah, nah kita bicara luas permukaan ya, bukan diameter. Otomatis kalau kita ngomong luas permukaan itu berarti kita cari
Kalau misalnya di si arteri ini kita potong atau pembuluh darah yang kita potong, terus kita apa namanya? Kita beber gitu ya. Misal kita apa taruh di jalan gitu ya. Terus kita buka apa namanya? Kita buka arterinya. Nah, nanti kita ukur luas permukaannya itu yang paling luas itu yang mana? Itu ya kapiler karena dia kan banyak, kapiler dalam tubuh itu banyak. Nah, karena banyak itu meskipun dia kecil, jadi luas permukaannya itu dia jadi luas banget gitu. Dan ini bukan tanpa maksud ya. Kapiler itu dia punya luas permukaan yang luas banget itu kenapa? Supaya dia bisa menjangkau jaringan-jaringan perifer, jaringan-jaringan organ, supaya perfusinya dia tetap baik, supaya semua kebagian oksigen. Kalau arteri, arteri itu kenapa kok enggak? Karena arteri itu dia yang pertama dia memang punya diameter yang lebih besar dan dindingnya lebih tebal, tapi luas penuhnya kecil karena jumlah arteri itu lebih sedikit daripada kapiler. Kalau arteriol, arteriol itu dia pembuluh darah sebelum kapiler ya. Jadi urutannya itu kan aorta, arteri, arteriol, terus kapiler. Baru venul, baru vena. Nah, arteriol ini dia itu sama alasannya kayak arteria karena jumlahnya lebih sedikit daripada kapiler. Tapi arteriol ini penting, kenapa? Karena dia yang mengatur aliran darah ke kapiler. Dia punya otot polos yang lebih banyak dari kapiler. Karena otot polosnya lebih banyak, jadi dia bisa ngatur tuh kontraksi, mau kontriksi atau dilatasi. Nah, kontriksi dan dilatasinya itulah yang dia mengatur berapa banyak darah atau aliran yang masuk ke kapiler. Tuh. Kem- Terus venul, venul itu pembuluh darah setelah kapiler ya dan sebelum masuk ke vena itu dia venul. Itu intinya kayak vena kecil lah. Kemudian vena, vena itu dia punya kapasitas besar untuk menyimpan darah karena sifatnya elastis. Tapi tetap aja luas permukaannya lebih kecil daripada kapiler. Ntar ya. Oke, itu ya. Jadi jawabannya kapiler. Diameternya kecil, tapi karena jumlahnya banyak, jadi kalau jumlahin semua, luas permukaannya itu sangat besar. Oke, selanjutnya Rima Pudendi loh. Kok Rima Pudendi? Rima Pudendi ini lah ikat ya, empat ya. Materi reproduksi gak sih ini? Ya, Rima Pudendi itu di tengah-tengahnya labia mayor ya, ini ya kalau nggak salah. Pudendal, cleft ini loh. Space between labia, labia.
mayora. Jadi dia sebelum klitoris. Di atasnya klitoris ini eh, apa? Rima pudendi atau pudendal rim. Ya, rima pudendi ya celah antara dua labium mayor. Seperti ini ya. Space between labia mayor. Jadi urutannya kalau dari atas tuh ada mons pubis, kemudian apa ini anterior komisura anterior, labia mayor, ya perbatasan antara mons pubis sama labia mayor lah. Terus di antara dua labia mayor ini ada rima pudendi. Di bawahnya ada klitoris, baru di bawahnya sini ada vestibulum vagina. Vestibulum vagina isinya apa aja? Ada ostium uretra, ada introitus vagina, Toris vagina, terus ada ostium para uretra di sini harusnya itu muara dari kelenjar skin ya, kelenjar vestibulum minor. Kemudian di inferolateral dari introit vagina ini di sini nih ada kelenjar Bartholin atau vestibulum mayor. Itu. Oke, berarti primordial terletak di antara di dua labium mayor. Oke, nomor 9 pertukaran gas O2 dan CO2 antara alveolus dan dalam darah kapiler sekitar paru. Prosesnya. Iya, yang benar ini ya, difusi pasif karena tidak membutuhkan ATP. Jadi dia karena ada perbedaan tekanan aja antara tekanan CO2 sama tekanan O2 di alveolus, maka CO2 dia keluar, dia masuk, dia bukan keluar ya, dia masuk ke alveolus dari pembuluh darah. Ya, kemudian baru dia keluar ke room air atau udara bebas. Harusnya difusi pasif. Kalau ventilasi itu enggak ya. Ventilasi itu proses perjalanan udaranya aja. Proses masuknya udara mulai dari saluran pernapasan atas sampai ke alveolus. Nah, itu namanya ventilasi. Kalau pertukaran gasnya di alveolus itu, alveolus sama kapiler, itu namanya proses difusi. Kalau pertukaran gas antara kapiler sama jaringan, itu nanti namanya perfusi. Tuh. Ventilasi paru, udara yang kayak oksigen masuk ke dalam paru melalui saluran pernapasan mencapai alveolus. Ini udah sampai sini tok ventilasi itu. Baru selanjutnya dilanjutin sama proses difusi. Perbedaan konsentrasi gas. Nah, ini yang perbedaan konsentrasi gas ini yang menyebabkan adanya pertukaran gas secara pasif ya, karena dia tuh tuker-tukeran sendiri, nggak bukan kita yang nuker. Itulah dinamakan difusi pasif, tidak membutuhkan ATP. Di dalam alveolus, konsentrasi O2 lebih tinggi dan konsentrasi CO2 lebih rendah. Di dalam darah kapiler, sebaliknya, konsentrasi O2 itu lebih rendah karena darah mengandung CO2 yang dibawa dari tubuh. Sedangkan konsentrasi CO2 lebih tinggi dibandingkan dengan darah alveolus. Difusi gas itu terjadi oksigen, dia akan berdifusi dari alveolus ke dalam darah kapiler melalui membran alveolokapilari atau blood air barrier. Kemudian ada karbon dioksida dan karbon dioksida ini dia akan berdifusi dari darah kapiler ke dalam alveolus. Nah, transportasi gas di dalam darah ini oksigen dia akan masuk ke dalam darah sebagian besar akan terikat dengan hemoglobin bukan sebagian besar lagi ya kayak berapa persen ya? Pokoknya lebih dari 50% kok. 70% ya, 80%, 90% untuk diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida yang masuk ke dalam alveolus sebagian besar akan dibawa dalam bentuk bikarbonat atau CO3 di dalam plasma darah dan sebaliknya dan sebagian kecil akan terikat pada hemoglobin. CO2 yang telah dibawa ke alveolus kemudian dikeluarkan dari tubuh saat ekspirasi. Proses ini terjadi secara pasif ya. Oke, lanjut bagian jantung yang berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari pulmo.
Oke, ini berarti kita ngomongin sirkulasi pulmoner ya, sirkulasi paru. Kalau sirkulasi paru itu kan berarti dia perjalanannya dari mana? Dari ventrikel kanan dipompa melewati katup katup pulmonal, terus dia akan melalui arteri pulmonal, dia menuju kapiler paru, kapiler yang fungsional ya. Kemudian dia balik ke vena pulmonal. Vena pulmonal itu dia nanti akan masuk ke atrium kiri. Jadi ini jawabannya adalah atrium kiri. Next, ini IKD4, pars intermedia tuba. Rok makan tuba, yang masuk uterus. Tuba itu tuba falopi ya, atau salping. Dari sisi medial ya jawabannya ya. Ya, dia justru bukan dari lateral, tapi dia dari medial masuknya. Pars intermedia tuba adalah bagian dari tuba falopi yang menghubungkan bagian ampula dengan uterus. Atau kita sebutnya itu apa ya? Ismus. Ya. Pars intermedia itu kayak ismus. Ismusnya salping. Sebenarnya tubuh masuk ke dalam uterus dari sisi medial, yaitu dari sisi yang lebih dekat dengan tubuh, lebih ke arah pusat daripada si lateral atau luar. Tuh. Ini kok banyak soal-soal IKD 4 ya? Padahal kita maunya bahas IKD 5 nih. Ya, yes, nggak apa-apa. 12. Komisura anterior membatasi bagian dari... Nah, komisura anterior tuh tadi ya, agak di sini dia. Komisura anterior itu sebenarnya dia membatasi atau ya membatasi antara mons pubis sama labia mayor. Berarti dia ciri khasnya adalah kita cari batas di mana yang ada rambutnya sama yang nggak ada rambutnya. Berarti di daerah sini harusnya ya. Komisura anterior tuh ya membatasi antara yang berambut sama yang tidak berambut. Baru dia labia, ini kan labia mayor. Harusnya di sini ya. Ya, intinya komisur anterior itu dia membatasi labium mayor. Sama dengan komisur posterior di sini juga sama ya. Next, katup penutup pembuluh darah. Katup penutup pembuluh darah. Satu-satunya pembuluh darah itu yang punya katup itu adalah vena ya. Namanya vena-vena yang besar, vena-vena di kaki itu mereka semua punya katup. Supaya apa? Supaya darah yang dipompa kembali ke jantung itu dia nggak jatuh lagi ke bawah. Karena kan kalau pembuluh darah kaki itu dia harus mengalirkan darah kembali ke jantung melawan gravitasi ya. Jadi diakali gimana supaya dia ah nggak jatuh lagi ke kaki atau ke ujung ya dengan cara dikasih katup. Tapi katupnya bukan sembarang katup ya, katup one way ya. One way valve. Jadi dia cuma bisa ditembus sama darah yang dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah dia nggak akan bisa kebuka. Nih ya, one way valve. Jadi yang bisa darah yang bisa lewat itu adalah darah yang ke atas. Kalau begitu nanti dia jatuh ke bawah, nah ini dia akan menutup, dia nggak akan membuka. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Misal, oh iya, pompa vena ini BTW, darah itu dia bisa naik. Kenapa? Karena ada bantuan dari kontraksi otot di sekitar vena ini. Nah, kalau pada orang yang mager, ya, orang yang malas gerak, otot kakinya nggak pernah dilatih, nggak pernah dipakai, otomatis darah yang di sini dia nggak akan bisa naik ke atas. Akhirnya apa? Dia numpuk di bawah. Ketika numpuk di bawah, numpuk, si venanya ini akhirnya melebar toh. Jadi melebar, karena melebarnya itu dia menyebabkan si venanya ini yang awalnya dia itu rapat kayak gini, dia jadi renggang kayak gini. Kalau dia udah renggang kayak ini, dia nanti nggak bisa nutup. Kalau nggak bisa nutup, berarti nanti dia nggak bisa balikin darah ke jantung lagi gitu. Nah, vena yang melebar ini nih, biasanya bisa kita lihat di permukaan kulit atau yang biasa kita sebut sebagai varises. Gitu ya. Terus nomor 14, tadi udah jawabannya ya, vena ya. Oke.
Nomor 14, kelenjar vestibularis minor terletak inferolateral. Inferolateral dari harusnya mayor. Kalau kelenjar skin itu dia di dekat uretra harusnya. Coba tak lihat ya. Jika dia 4 ya. Anatomi reproduksi perempuan. Tuh kan, saya nggak kelihatan nih. Nih, vestibulum vagina itu dia di dalamnya ada orifice uretra. Oke, baru kita bahas nih. Kita kan bahas vestibular minor ya atau lesser vestibular gland satu yang disebut dengan kelenjar skin. Kelenjar skin itu letaknya di lateral dari uretral orificium. Nah, kalau yang di lateral dari orificium vagina itu Bartholin, kelenjar Bartholin, bukan kelenjar skin. Berarti jawabannya tadi adalah uretra. Gak ada ya. Ya, harusnya di sini ya. Kalau ngikut PPT-nya PPT kalian sebenarnya. Kelenjar yang berada di lateral dari introitus vagina adalah kelenjar vestibularis minor atau skin. Sorry, kok minor? Mayor atau glandula Bartholin. Harusnya aku kasih gambar di sini. Gak bisa ya, tapi pakai karena aku pakai PDF. Oke, tapi nggak apa-apa itu kan IKD 4 ya. Sekarang kita mau bahas IKD 5 nih. Sistem kardiorespi. Oke, next 15 sel yang pipi yang terletak di septum interalveolar adalah berarti interalveolar berarti dia terletaknya di septum atau pembatas antar alveolus. Sel goblet itu di saluran napas atas ya, dia nggak ada di saluran napas bawah. Berarti otomatis dia nggak ada di alveolus. Sel goblet itu letaknya di atas, di trakea itu masih ada sel goblet, di bronkus masih ada, di laring ada. Das sel itu kayak makrofag ya, makrofag atau sel imun, tapi dia standby-nya di alveolus. Nah, sekarang alveolus tipe 1 sama tipe 2. Alveolus ini ada yang berperan sebagai dinding alveolus, ada yang berperan sebagai untuk memproduksi surfaktan. Nah, yang sebagai dinding alveolus ini adalah sel tipe 1. Kalau sel tipe 2 dia memproduksi surfaktan supaya mengurangi tegangan permukaan alveolus agar kalau misal udaranya itu keluar dan alveolusnya mengempis itu dia tidak kolaps. Tuh. Oke, next. Tuan A pergi ke rumah sakit lalu tensi 150 nadi 80. Kondisinya hipotensi ya. Kalau secara sistolik memang normal, tapi kalau diastolik dia udah di bawah 60, hati-hati ya. Berarti kalau hipotensi
itu sistolik di bawah 90, diastol sistol di bawah 90 atau di bawah 8. Diastol di bawah 60. Itu hipotensinya. Benar berarti hipotensi. Ini step-stepnya ya. Oke, ductus arterius botali. Oke, ductus arteriosus ya. Ductus arteriosus itu adalah satu ductus atau satu saluran kecil yang dia tuh menghubungkan antara aorta sama arteri pulmonalis atau atas sana. Nah, ini terjadi pada saat kita masih janin, masih di dalam perut ibu. Dengan begitu memungkinkan darah yang kaya akan oksigen sama yang kaya akan karbon dioksida dia akan menyatu. Kemudian dia disalurkan ke ibu. Nanti di ibu baru terjadi pertukaran gas. Gitu. Kemudian waktu kita lahir, kita tumbuh besar, perlahan ductus arteriosus ini dia akan menutup menjadi yang namanya foramen. Kok foramen? Ligamentum arteriosus. Dia jadi ligamen ya. Jadi menghubungkan aorta ascendens dengan arteri pulmonalis, betul ya? Ini, ini ya, yang di sini. Nah, ini dulu kita punya ini waktu masih janin, tapi setelah lahir ini udah hilang. Dia jadi ligamen ya, jadi tertutup sempurna. Yang dari aorta nggak akan masuk ke arteri pulmonal, yang dari arteri pulmonal nggak akan masuk ke aorta. Next, impuls pada otot jantung dirambatkan secara cepat dari sel ke sel di sebelahnya melalui intracarotid disc. Jadi otot jantung itu dia punya struktur khas ya. Dia tuh kayak tight junction gitu sebenarnya. Tapi dia memungkinkan terjadinya perambatan impuls. Nah, itu junction khusus ya. Jadi kalau sel pada umumnya itu kan dia akan berdemenan sama sel yang lain dengan suatu junctional. Ya. Salah satu contohnya tight junction memang. Ada banyak kok tipe-tipe penghubung antar sel itu ya. Ada tight junction sama yang lainnya aku lupa. Tapi kalau yang di sel jantung, dia tuh saling terhubung dengan satu junction khusus yang dinamakan intercalated disc. Kenapa khusus? Karena dia junction yang bisa memungkinkan terjadinya perambatan impuls dari satu sel jantung ke sel jantung yang lainnya. Makanya kalau atau jantung itu kalau satu sel aja dia udah menimbulkan impuls, yang lain akan ikut berkontraksi. Gak cuma satu. Tuh. Pacemaker jantung normal adalah ya ini S anode lah ya. Kita tahu sistem konduksi jantung semua yang intrinsik terutama ya. Itu berawal dari S anode, kemudian dia ke AV node, kemudian habis AV node dia itu ke bundle of His, itu berkas His, kemudian ke cabang His atau bundle branch, nanti dia ada ke kiri, ada sama ke kanan, baru dia ke sabut Purkinje. Sorry. Oke. Nah, ini jalur konduksi normal pada jantung ya. Tadi udah disebut SA node, internodal pathway. Internodal pathway itu dia menghubungkan antara SA node sama AV node. Kemudian baru dari AV node ke bundle of His. Dari bundle of His dia ke bundle branch, baru ke serabut Purkinje. Nah, ini ya. Satu ini SA node, dua internodal pathway, tiga. Nah, internodal pathway ini nanti dia akan menimbulkan kontraksi pada atrium. Nomor tiga ini eh tiga ini avenot, ada avenot di sini harusnya dia agak lebih besar sih ya. Empat bundle of his, lima bundle branch, terus ini masih bundle branch, enam di sini ada sabut Purkinje. Normalnya eh, sumber utamanya itu dari S anode. Baru ketika S anode ini dia terganggu fungsinya atau dia nggak bisa menimbulkan impuls lagi, maka akan digantikan dengan eh, sistem konduksi di bawahnya. Terutama Avenut ya, Avenut ini yang second line dari S anode. Kalau S anode mati, maka yang aktif akan Avenut.
Seperti itu. Jadi benar ini E ya. Oke, selanjutnya kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin itu tadi ya, kelenjar vestibular mayor. Dia itu terletak dari inferolateral inferolateral atau lateral dari introitus vagina atau orificium vagina. Nah, ini ya. Bartholin mayor itu dia letak bermuara di kedua sisi introitus vagina ya, lateral dari introitus vagina. Menghasilkan sekret mukosa pada saat seksual arousal atau ada aktivitas seksual. Kalau yang minor atau yang disebut kelenjar skin itu letaknya di antara orificium uretra externa dan introitus vagina. Jadi di ini ya, mana ya? Waduh, mentok nih. Nah, ini untuk orificium uretra, ini introitus vagina. Nah, di tengah-tengah sini dia ada dua ya, kelenjar skinnya. Tuh. Next, yang bukan termasuk blood air barrier. Nah, blood air barrier itu adalah pembatas ya, pembatas antara alveolus sama kapiler paru. Nah, di situ nanti terjadi pertukaran gas antara CO2 sama oksigen. Dia terdiri dari apa? Ya otomatis dia terdiri dari struktur-struktur dinding pembuluh darah sama struktur dari dinding alveolus sama celah di antara keduanya. Berarti endotel kapiler apakah iya? Iya, karena dia adalah dinding dari pembuluh darah. Lamina basal kapiler apakah iya? Iya, karena dia termasuk dari struktur dinding pembuluh darah. Lamina basal alveolus apakah iya? Iya, karena dia merupakan struktur dari dinding alveolus. Selapis pipi alveolus iya betul juga karena dia adalah itu ya sel epitel sel alveolus satu tadi itu ya yang dia sebagai septum interalveolar. Selapis kubis itu dia enggak karena selapis kubis itu dia ada di saluran napas yang lebih di atasnya ya dia tidak termasuk. Kalau dia bentuknya cuma satu atau sel epitel yang kuboid, nah itu di alveolus ada ya, di alveolus ada, tapi dia fungsinya bukan sebagai pembatas atau bukan sebagai dinding, tapi fungsinya untuk menghasilkan surfaktan gitu. Oke, next. Pengatur aliran darah pada pembuluh darah terletak di, nah jadi aliran darah itu diatur sama pembuluh darah yang kecil sebenarnya. Nah, karena apa? Dia bisa mengatur eh dia menyempit ataukah dia membesar, vasokonstriksi atau vasodilatasi. Sebenarnya arteri yang lebih besar dari arteriol itu juga bisa, tapi karena lumennya itu besar, akhirnya penyempitan sama pelebaran dari arterinya itu juga kurang signifikan efeknya. Tidak bisa mengatur secara langsung. Yang bisa mengatur secara langsung itu arteriol. Karena dia lumennya kecil dan dia itu punya sel otot polos 2 sampai 5 kalau nggak salah, 2 sampai 5 lapis. Nah, maka dia bisa bervasokonstriksi dan vasodilatasi dan efeknya itu signifikan terhadap jumlah aliran darah yang masuk ke kapiler gitu. Kalau venul sama vena ini enggak ya, karena vena itu dia punya jaringan otot polos itu yang lebih sedikit daripada arteri. Jadi arteri itu kan kalau secara histologi dia punya lapisan tunika intima, tunika media, sama tunika adventisia kan. Nah, di tunika media itu sama tunika intima biasanya ada otot polos dan juga serabut elastis. Tapi kalau di vena dia tuh otot polosnya ada, tapi cuma dikit dan dia tidak punya serabut elastis. Itu makanya dia tuh nggak bisa terlalu ngatur aliran pembuluh darah. Oke, next, katup pembuluh darah berasal dari, berarti kita ngomongin vena ya. Karena katup itu berasal dari dalam, ya berarti dia ini sebenarnya adalah tonjolan atau lipatan dari tunika intima. Jawabannya itu aja. Next, seorang ibu datang dengan mengantarkan anak laki-laki berusia 1 bulan.
dengan keluhan telah sebelumnya didiagnosa mengalami penyakit jantung bawaan. Oke. Selama kehidupan janin dan kadang-kadang bertahan hingga dewasa bila terdapat celah antara atrium kanan dan kiri. Nah, celah yang dimaksud adalah, jadi kita kemarin udah belajar ya tentang anatomi jantung. Anatomi jantung kalau kita lihat dari depan, dari anterior itu kan kelihatan ada apa namanya auricula ya, bentukan kayak kuping gitu. Itu ternyata adalah dinding atrium kanan. Kalau itu kita buka, langsung kita akan melihat struktur cekungan yang dia itu kalau kita tusuk lagi pakai jarum atau semacamnya itu akan tembus ke atrium kiri. Nah, cekungan itu yang kita sebut sebagai fossa ovale. Fossa ovale ini ternyata usut punya usut waktu kita janin dulu, waktu kita bayi, bukan bayi ya, waktu kita masih dalam perut ibu, itu tuh sebenarnya adalah suatu lubang ya atau yang dinamakan dengan foramen ovale. Dia ini, foramen ovale ini ketika kita lahir dan tumbuh dewasa, tumbuh besar itu tuh pasti nutup. Kecuali memang pada beberapa orang foramen ovale ini dia gagal menutup. Nah, inilah nanti dia akan menimbulkan suatu penyakit yang namanya atrial septal defect atau ASD. Gitu ya. Kalau kanalis atrioventricularis ini bukan. Ya, kalau sinus coronarius itu sistem venus ya, sistem vena yang ada, vena terbesar yang ada di dinding jantung. Kalau sinus venosus ini juga bukan, perutnya arterius juga. Oke, 26. Seorang laki-laki 52 tahun datang dengan melakukan kemoterapi karena didiagnosa pada kanker pada mediastinum posterior. Struktur berikut yang ikut mengisi mediastinum posterior. Ya, sebenarnya vena azygos itu juga mediastinum posterior ya. Cuman kalau ini konteksnya adalah dia kemoterapi dan dia ada kanker di situ, kemungkinan besar itu adalah kanker pada esofagus ya, bukan pada vena azygos. Kalau opsi yang lain, vena cava superior itu dia di medial ya, mediastinum medial sama mediastinum superior. Jadi dia nggak ada di posterior. Core sama pulmo itu udah pasti bukan ya. Jadi sebenarnya ini pilihannya itu antara vena azygos sama esofagus. Tapi karena kita ngomongin kanker di sini, yang paling besar kemungkinan jawabannya itu adalah esofagus. Gitu. Tadi udah kita bahas di atas tentang mediastinum ya. Selanjutnya seorang perempuan 64 tahun ke rumah sakit dengan keluhan nafas pendek dan sulit menelan. Pasien mengalami batuk darah sama pemeriksaan dan bersuara parau. Diagnosis yang dibuat adalah karsinoma esofagus, berarti kasus tadi ya. Dengan tempat konstriksi pada esofagus dilekukan bronkus primarius dextra. Pada pasien tersebut, struktur apakah yang lainnya yang bisa menyebabkan konstriksi? Oke, karena dia itu tempat konstriksinya ada di lekukan bronkus primerus dextra, berarti eh trakea itu kan dia bercabang menjadi bronkus primerus dextra itu di V4 V5 ya. Jadi kemungkinan yang kena juga itu adalah struktur di sana di vertebra torakal 4 atau 5. Nah, 4 atau 5 itu dia kena arcus aorta ya. Oke, ini juga ada pembahasannya pasien dengan karsinoma esofagus. Kesulitan menelan dan gejala seperti batuk darah dapat disebabkan oleh penyempitan atau tekanan pada esofagus. Esofagus memiliki beberapa area konstriksi alami yang sering menjadi lokasi penyempitan. Oke, memang berarti secara teori ada tiga ya tempat penyempitan akibat kanker esofagus itu. Yang paling sering yang pertama itu di belakang arkus aorta, yang kedua di belakang bronkus utama kiri atau bronkus primarius sinistra, yang ketiga adalah persilangan dengan diafragma. Oke, berarti teori ya.
untuk kita kalau kita sambungkan dengan klinis. Berarti ini jawabannya arcus aorta ya. Oke, next 28 bagian yang mengisi permukaan sternocostalis. Sternocostalis itu berarti kan sternum ya, bagian depan berarti. Sternum dan costal. Nah, kalau kita ngomongin ini berarti kan kita ngomongin jantung yang bagian depan kan. Jantung bagian depan itu kalau kita lihat dia itu sebagian besar adalah ventricle dextra daripada ventricle sinistra. Nah, ventricle sinistra itu justru lebih banyak di belakang ya atau di posterior gitu. Oke, lanjut nomor 29. Enzim yang mengkatalisis ion bikarbonat pada H2O dalam darah. Ini karbonat anhidrase ya. Siapa ini? Karbonat anhidrasa adalah enzim yang mengkatalisis reaksi reversibel antara karbon dioksida dan air untuk membentuk asam karbonat H2CO3 yang kemudian terdisosiasi menjadi ion satu. Yaitu, pokoknya intinya jawabannya karbon anhidrasa ya. Bukan karbonat dehidrasa. Kalau dehidrasa berarti dia apa? Memecah senyawa H2O ya. Ini contoh reaksinya. Jadi CO2 dan H2O itu akan dipecah atau dia akan dikatalisis ya oleh karbonat anhidrase menjadi H2CO3 atau namanya asam karbonat. Kemudian ini nanti juga akan dipecah jadi H plus dan HCO3 min. Nah, HCO3 min inilah bentuk yang bentuk CO2 yang larut dalam plasma ya. Itu HCO3 min ini. Jadi CO2 itu transportasinya dalam darah tuh ada yang dengan berikatan dengan hemoglobin, ada yang dia larut dalam plasma. Kalau yang di plasma itu karena dia bereaksi dengan H2O, nanti larutan nanti dia dari transportnya itu dalam bentuk HCO3 min. Gitu. Yang benar tentang sinusoid. Sinusoid itu bagian dari pembuluh darah tapi dia itu di dalam jaringan ya. Fungsinya dia itu untuk mengambil cairan di dalam jaringan itu untuk dikembalikan ke sirkulasi. Dan dia terdiri dari atas lapis endotel, betul ya. Merupakan arteriol yang melebar, bukan. Sinusoid itu sistem venus, ya, dia itu vena. Ya, kapiler ya, kapiler, sorry. Kemudian dindingnya teratur. Dinding sinusoid tidak teratur dan memiliki celah karena dia mau nyerap. Dia tuh punya dua kapiler tuh ya. Dia itu melakukan perfusi, jadi darah yang ada di kapiler itu disalurkan ke jaringan. Nah, yang di jaringan itu diambil balik ke sirkulasi untuk diteruskan ke vena, gitu. Kemudian terdapat pada paru-paru dan pankreas. Enggak ya, sinusoid itu enggak ada di paru-paru dan pankreas, tapi ada di hati, limpa, dan sumsum tulang. Jauh dengan sel-sel parenkim? Enggak, justru sangat dekat dengan sel-sel parenkim ya. Sel-sel parenkim itu sel-sel di jaringannya. Tuh. Nah, ini struktur-strukturnya sinusoid ya. Next, 31 yang termasuk fungsi surfaktan. Nah, surfaktan ini kan dihasilkan oleh sel evaluator tipe 2 ya. Dia tuh fungsinya yang pertama untuk mempertahankan eh, atau menurunkan tekanan regangan dari alveolus sehingga dia tuh tidak mudah kolaps. Itu yang utama. Yang kedua, dia memfasilitasi inflasi alveolus. Artinya, dia tuh memudahkan alveolus untuk mengembang kembali atau recoil ya. Dia memudahkan alveolus untuk menjadi recoil. Recoil itu dia elastis dan dia bisa kembali ke bentuknya yang semula. Itu recoil. Sehingga dengan alveolus ini bisa recoil, mempunyai kemampuan recoil, maka fungsi dari otot pernapasan jadi berkurang gitu. Jadi mengurangi beban otot. Selanjutnya adalah mencegah atelektasis ya. Ya, atelektasis itu kolapsnya alveolus tadi itu ya. Kalau alveolus kolaps nanti dia akan jadi atelektasis.
Dia meningkatkan elastisitas paru. Elastisitas paru ya, yaitu tadi memfasilitasi invasi alveolus ya atau recoil. Next, mengurangi beban energi untuk oh masih ini ya. Ya. Kemudian 6 memperbaiki pertukaran gas. 32 cadangan darah terbesar. Cadangan darah terbesar dalam sirkulasi terdapat di vena ya, karena vena itu dia kan tipis ya, dindingnya tipis dan dia nggak punya apa tuh? Dia nggak punya sel otot polos yang banyak dan bentuknya tuh lebih elastis. Jadi dia itu bisa menampung darah lebih banyak sebenarnya di vena ini. Itu yang pertama. Yang kedua ya karena vena ini kan letaknya di perifer, di terutamanya di kaki ya. Di kaki itu kalau kalau arteri kan dibantu sama dorongan dari jantung ya. Tapi kalau vena dia nggak dibantu sama kontraksi jantung. Jadi dia tuh benar-benar mengandalkan kontraksi dari otot rangka di sekitarnya. Gitu. Dan kalau itu terganggu, maka akan lebih banyak air atau cairan itu yang stasis di dalam vena itu. Sehingga vena bisa dikatakan punya cadangan darah terbesar dalam sirkulasi. Oke, next. Nomor 33. Seorang laki-laki 53 tahun yang keluar batuk tidak sembuh selama 6 bulan. Berat badannya tambah kurus. Dengan riwayat rokok 2 pak sehari saat remaja, salah yang misalnya seorang foto dapat massa pada pars medialis lobus inferior, pulmo sinistra. Pars medialis lobus inferior sinistra, berarti kan dia di bawah. Paru-paru itu kan dia bentuknya kayak segitiga gitu ya, kayak piramid, bentuknya kayak segitiga gini ya, piramid. Nah, yang ini, yang bagian sini sama yang bagian sini itu kita sebutannya beda-beda. Kalau di sini tuh apex, kalau ini basal. Nah, ini berarti jawabannya apa? Karena pars medial lobus inferior itu letaknya di bawah, ya berarti letaknya di basal paru. Tuh ya. Oke, selanjutnya apa yang menyebabkan pergeseran oksigen hemoglobin ke kanan? Kanan. Ini mungkin ngomongin ini ya. Kurva disosiasi oksigen ya. Ntar aku agak lupa. Nah, kurva bergeser ke kanan itu pertama penyebabnya adalah penurunan pH. Kedua adalah peningkatan karbon dioksida. Berarti ini ya, ini juga benar ya berarti. Atau peningkatan suhu. Ya, A dan C ini sebenarnya benar ya. A dan C itu sebenarnya benar. Kenaikan suhu juga bisa bikin geser ke kanan. Karena eh ketika kenaikan suhu, konsentrasi CO2 dalam darah itu meningkat, dia itu hemoglobin itu semakin mudah untuk melepas oksigen. Ya, karena itu merusak apa ya? Afinitas oksigen hemoglobin itu tergantung dari suhu, pH sama CO2. Hemoglobin itu dia sebenarnya lebih mudah mengikat CO2 daripada mengikat oksigen. Sehingga kalau ada CO2 di situ, ya dia akan lebih memilih untuk mengikat CO2 daripada oksigen. Gitu.
Kalau suhu, kenapa? Karena peningkatan suhu, metabolisme meningkat. Metabolisme meningkat, kebutuhan oksigen meningkat. Jadi, si hemoglobin ini dia tidak bisa menahan oksigen lebih lama di hemoglobin karena harus dilepas ke jaringan. Jadi jawabannya A dan C. Dua-duanya benar. Next, otot utama yang berperan dalam mekanisme inspirasi dan bernapas. Sebenarnya dua otot ya kalau inspirasi itu yaitu diafragma dan juga interkostal eksterna harusnya. Tapi mungkin karena yang ditanya itu adalah otot utama ya. Jadi jawabannya adalah diafragma karena dia yang penentu kita bisa melakukan inspirasi apa enggak itu otot diafragma. Itu penting diafragma itu ya. Kalau interkostal eksterna itu dia hanya membantu diafragma. Kalau interna dia itu fungsinya untuk ekspirasi ya. Kalau eksterna ini bukan otot inspirasi. Kalau otot perut sama otot pectoralis mayor itu otot tambahan ya, otot bantu napas. Jadi yang apa otot yang berperan mekanisme inspirasi itu diafragma dan interkostal eksternal. Tapi yang utamanya itu diafragma. Next, ekspirasi pasif terjadi karena ada mekanisme utama yaitu ekspirasi pasif berarti kita nggak maksain ya. Ya, karena reaksi dari otot-otot pernapasan. Sama sebenarnya ada dua ya, relaksasi otot pernapasan inspirasi sama kontraksi dari otot-otot pernapasan ekspirasi kayak otot interkostal interna. Next, pulmodextra. Apa ini maksudnya? Lewat skip. Next, mahasiswa semester 2 FKUHT belajar IKD 5 tentang sistem kardiovaskular. Mereka sudah memperhatikan video tentang sirkulasi jantung. Struktur yang bertanggung jawab membawa darah kayak oksigen dari pulmo ke core adalah jelas vena pulmonal ya. Berarti ini kan pembuluh darah dari paru ke jantung. Dia arahnya ke jantung. Nah, berarti namanya vena ya. Tapi karena alirannya itu termasuk sirkulasi pulmonal, berarti dia vena pulmonalis. Next, episiotomi biasanya dilakukan ke arah inferolateral ya. Jadi dia selalu di bawah, dekat sama rektum, dekat sama anus ke bawah gini. Kenapa kok posisinya miring? Karena kalau dia posisinya lurus, tegak lurus sama anus, nanti dia ada resiko otot-otot sphincter aninya ini dia kena ke gunting juga ya, atau bahkan anusnya juga ikut ke gunting, atau bahkan sampai rektum. Pokoknya resikonya banyak. Prolateral. Next, pernyataan yang benar mengenai vulva tricuspidalis. Vulva tricuspidalis itu katup yang membatasi atrium kanan sama ventrikel kanan ya. Fungsinya, kok fungsinya? Pernyataan yang benar menjaga ostium atrioventricular sinistra. Bukan, ostium itu kan dia ada di ini ya, waktu kita janin ya. Kemudian menjaga conus arteriosus. Bukan. Disebut juga valvula mitral. Bukan. Kalau valvula mitral ini dia bikuspid ya. Bikuspid itu yang membatasi atrium kiri sama ventrikel kiri. Terus chorda tendinea melekat pada tepi bebas kuspisnya, ya betul. Kemudian apex dari setiap kuspis melekat pada annulus fibrosus di sekitar orifisium. Annulus fibrosus di sekitar orifisium. Enggak, ya. Bukan. Yang benar ini, chorda tendinea. Chorda tendinea itu kayak benang, kayak suatu benang gitu. Yang dia itu menghubungkan antara kuspis dari tricuspidalis sama musculus musculus apa ya? Musculus papillari kalau nggak salah. Ya, musculus papillari atau papillary muscle.
Nah, selanjutnya tuan A oh ini udah tadi ya hipotensi. Benar. Part 2, penambahan cairan berlebih pada tubuh akan berpengaruh pada kerja jantung. Faktor yang berperan pada kadar di atas adalah kalau penambahan cairan itu berarti kan cairan yang ke jantung masanya akan lebih banyak. Nah, itu berarti nambahin preload. Preload itu pokoknya semua yang dia itu kondisi sebelum masuk jantung. Entah itu dari cairannya, entah itu dari kemampuan venous return-nya, gitu. Kalau dia dehidrasi, dia shock, otomatis beratnya dia menurun. Kalau dia minumnya terlalu banyak, ya, itu nanti preloadnya akan meningkat. Kalau preloadnya meningkat, nanti beban jantungnya juga meningkat. Ini preload ya. Kalau afterload itu setelah dari jantung, sirkulasi setelah jantung. Kayak aorta, terus arteriol ya, kapiler itu semua mempengaruhi afterload. Tuh, kalau ejeksi fraksi ini berapa persen si ventricle itu dia bisa mengeluarkan seluruh isi ventricle-nya pada saat fase sistolik. Kalau stroke volume tuh ini ya, stroke volume itu volume yang dikeluarkan ventricle atau yang dipompa ventricle dalam sekali pompa itu stroke volume. Kalau kontraktilitas itu ini ya, kemampuan jantung untuk berkontraksi secara maksimal. Next, pada saat pengambilan darah katup, kalau oh, ini udah tadi ya. Pleura parietalis ada berapa bagian? Nah, ini pleura parietalis itu dia sesuai tempatnya. Berdasarkan tempatnya itu dia dibagi jadi 4. Ada pleura cupula letaknya di atas ya, atau cervicalis. Ada pleura costalis, dia itu letaknya di samping-samping sini ya, atau di depan. Pokoknya dia tuh nempel sama costa. Ada pleura diafragmatika, artinya dia tuh ada di bawah, sama pleura mediastinalis yang ada di samping, di tengah ya, di medial. Oke, berarti ada 4 ya. Kalau pleura visceralis, dia ada 3 tempat di permukaan luar pulmo, dilapisi mesot. Oh sorry, ini gak ada ya. Pleura visceralis cuma satu bagiannya. Ini cuma keterangannya aja. Jawabannya berarti 4 ya. 4 surfaktan berguna untuk, udah tadi ya. EDP, peningkatan EDP, meningkat akibat, udah tadi ya. Ini juga udah tadi. Oke, sudah selesai bahas soalnya. Dari sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin sampai situ dulu lesnya. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo langsung di chat aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.